Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun bersama orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tak terhingga yang masih Allah titipkan kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibadah puasa. Ustadz yakin Ananda sudah sangat sering mendengarkan penjelasan, tausiah, ceramah tentang ibadah puasa. Kali ini kita akan mengulang pembahasan tentang ini supaya kita lebih paham, lebih mengerti, lebih memahami bagaimana puasa sebenarnya. Tujuan dari berpuasa itu, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai dari pengertian puasa. Puasa berasal dari kata saumu. Saumu ini bahasa Arab yang artinya adalah menahan. Menahan dari segala sesuatu. Itu arti puasa secara bahasa. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Ini pengertian puasa secara istilah. Jadi kuncinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar, dari terbit fajar pagi hari, terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Ini pengertian puasa. Kemudian Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini adalah dalil yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Ini juga Ananda sudah biasa membacanya, mungkin sudah ada juga yang hafal ayat ini di antara Ananda. Hukum melaksanakan puasa adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, laki-laki maupun perempuan, wajib berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban puasa itu pertama memang harus orang yang beriman. Nah, jadi hukumnya di sini jelas wajib, ya. Dan tidak hanya kita sebenarnya yang diwajibkan berpuasa, tetapi orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah diwajibkan berpuasa. Bahkan terkadang puasa mereka jauh lebih lama ketimbang puasa kita. Kalau kita mungkin puasa wajib itu hanya bulan Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya. Kalau bagi umat Nabi Daud alaihissalam, itu bahkan puasanya sepanjang tahun dengan selang-seling harinya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ini syariatnya yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Bagi kita syariatnya seperti yang dianjurkan, dilaksanakan, diperintahkan oleh Al-Quran. Puasa wajib itu di bulan Ramadan full 1 bulan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini syarat wajib puasa. Siapa sih yang wajib berpuasa?
ternyata ada orang-orang tertentu yang memang tidak wajib puasa kalau tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat ini, pertama ini beragama Islam, jelas. Yang wajib puasa itu orangnya beragama Islam. Yang nggak berislam tidak wajib di beragama Islam. Yang kedua, akalnya sehat, dia tidak gila, tidak sakit, akalnya tidak sakit. Dia berakalnya sehat, akalnya sehat. Kemudian dia baligh, sudah baligh, sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk sampai umur baligh. Kemudian mampu berpuasa. Nah, ini syaratnya lagi, mampu berpuasa. Mampu di sini artinya dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan sakit, atau ya itu ya tidak dalam keadaan sakit. Bukan berarti dia lemah, ya malas puasa dikatakan tidak mampu puasa. Bukan itu maksudnya. Tapi mampu berpuasa itu adalah secara kesehatan dia siap, sanggup untuk puasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah syarat wajib puasa: beragama Islam, akal sehat, baligh, mampu berpuasa. Berikutnya ini syarat sahnya. Ternyata puasa itu ada yang sah, ada yang enggak. Walaupun semua orang berpuasa, tapi tidak semuanya puasanya sah. Ada orang-orang tertentu yang puasanya tidak sah. Yang pertama ini syaratnya, syarat sah puasa itu jelas. Pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ya, bisa membedakan mana baik dan buruk, ya sudah cukup umur. Kemudian suci dari haid dan nifas. Orang haid, orang nifas walaupun dia puasa tidak sah puasanya. Maka sebaiknya orang yang haid puasa dan nifas tidak puasa karena memang tidak diwajibkan. Jadi suci dari haid dan nifas. Kemudian pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Jadi puasanya pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Apakah ada waktu-waktu tertentu tidak boleh puasa? Jelas ada. Contohnya berpuasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu haram hukumnya kita berpuasa. Kalau bulan Ramadan wajib. Ini syarat sah puasa. Beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini ya rukun puasa. Pertama kita berniat untuk melaksanakan puasa. Ya, berniat. Bahkan ini lafaznya boleh dipakai ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Ya, ini ya niat. Niat untuk puasa. Kemudian apalagi rukunnya? Rukunnya menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, inilah rukun puasa. Dua saja, niat dan menahan. Ananda yang dirahmati Allah, berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang bisa membatalkan puasa? Ketika kita berpuasa, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita laksanakan. Kalau kita lakukan, akhirnya ini bisa membatalkan puasa. Yang pertama, ini dia makan dan minum dengan sengaja. Jadi makan, minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau makan dan minum tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Nah, contohnya kita lupa tanpa sadar, tanpa sengaja kita minum. Maka kalau lupa tidak batal puasa. Silahkan setelah ingat, kalau sudah ingat kemudian kembali menahan. Jangan ketika ingat makanan ada di dalam mulut kemudian kita langsungkan makan, lanjutkan makannya, maka itu membatalkan. Jadi ketika kita ingat langsung kalau ada dalam mulut silakan keluarkan lagi. Nah, kalau masih bisa dikeluarkan, keluarkan. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan, sudah masuk dalam perut, kita tidak ingat, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Ada pula muntah yang disengaja, dikorek-korek kerongkongannya, maka itu namanya muntah dengan sengaja. Kemudian berikutnya, ya ini bagi pasangan yang sudah besar, yang sudah dewasa, hubungan suami istri, maka ini juga membatalkan ibadah puasa. Bahkan ini juga akan dihukum, ada dendanya puasa berturut 2 bulan berturut-turut. Kemudian ini keluar mani dengan sengaja, nah, ini juga membatalkan puasa. Kemudian berikutnya gila atau sakit jiwa. Kemudian berikutnya datang haid dan nifas bagi perempuan, ini juga membatalkan puasa. Andai dari pagi dia sudah puasa kemudian tiba-tiba waktu zuhur datang haidnya atau nifas, maka batal puasanya.
Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Ada hal-hal yang memang dianjurkan sehingga menambah kualitas puasa kita, menambah pahala puasa kita. Apa yang kita lakukan? Pertama ini menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita sudah masuk waktu berbuka puasa, maka kita dianjurkan untuk menyegerakan. Menyegerakan maksudnya di sini bukan berarti kita mempercepat waktunya. Ya, belum waktunya kita berbuka, itu bukan itu maksudnya. Menyegerakan berbuka itu maksudnya ketika kita buka puasa, maka kita menyegerakannya. Jangan terlalu banyak makanan yang kita santap, kita makan ketika puasa itu, semuanya kita santap, sehingga waktunya lama dan maghrib pun terlewati. Nah, maka ini namanya tidak menyegerakan puasa. Maka menyegerakan, segerakan berbuka ya, dengan air, dengan yang manis, dengan kurma atau beberapa makan sedikit. Nah, kemudian kita lanjut salat maghrib. Nah, ini namanya menyegerakan berbuka puasa. Kemudian berikutnya berdoa saat berbuka. Ini juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Nabi kita untuk selalu berdoa saat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian berikutnya juga berbuka dengan kurma. Ini juga sunnah, berbuka dengan kurma atau dengan yang manis. Kemudian tadarrus dan sholat tarawih, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ulama besar Imam Syafi'i bisa khatam Al-Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Artinya sehari itu dia bisa khatam 2 kali. Ini luar biasa ibadahnya. Kemudian juga sholat tarawih, malamnya kita mendirikan qiyamul lail, ikut sholat tarawih. Kemudian berikutnya yang menambah kualitas, menambah pahala puasa kita adalah memperbanyak sedekah, termasuk memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur artinya memang kita makan sahur itu di akhir malam, artinya beberapa saat sebelum waktu imsak. Nah, jangan kita sahurnya jam 1 atau jam 12 atau siap isya sahur, tidak ada sahur pagi lagi. Itu namanya tidak mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur itu artinya beberapa saat sebelum waktu imsak kita makan. Kalau masuk imsak jam 4:30, maka jam 4 kita sahurnya. Nah, itu paling tidak seperti itu yang disunahkan dalam berpuasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi ada puasa kita bisa rusak, tidak hilang kualitasnya. Apa? Yang pertama ini bergunjing. Nah, dalam puasa kita membicarakan aib orang, kemudian memfitnah orang, kemudian saling berbantah-bantahan, bertengkar, kemudian berikutnya melihat lawan jenis dengan syahwat, tidak menahan pandangan, kemudian mencaci maki orang, baik melalui lisan maupun tulisan, kemudian berbohong. Nah, ya, ini yang merusak. Nah, ini apalagi sekarang ini walaupun kadang tidak langsung, lewat media pun kita bisa merusak pahala puasa. Kita bergunjing di media sosial, kita fitnah orang di media sosial, kita saling bantah-bantahan di media sosial, kita saling berbohong di media sosial, mencaci maki lewat media sosial, melihat lawan jenis dengan syahwat di media sosial. Ini merusak pahala puasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita sudah berpayah-payah, bercapek-capek berpuasa, tapi tidak mendatangkan hasil, tidak mendatangkan kualitas yang baik dari pahala puasa. Kita tidak mendapatkan pahala, kita yang dapatkan hanya haus dan lapar saja. Artinya sia-sia puasa kita, padahal puasa itu sangat besar pahalanya. Waktu yang diberikan bulan Ramadan itu juga besar nilainya. Maka mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus belajar bagaimana mencapai puasa yang ideal, puasa yang mengantarkan kita menjadi perilaku yang bertakwa. Barangkali Ananda ini saja ya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, nah ini adalah orang yang dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadan. Ada orang-orang tertentu yang boleh tidak puasa. Di antaranya ini orang sakit tapi wajib mengqadha pada hari lain. Kemudian musafir, wajib mengqadha pada hari lain. Kemudian orang tua yang renta wajib bayar fidyah biaya makan sehari. Orang yang hamil atau menyusui wajib mengqadha jika khawatir terhadap dirinya dan anaknya,
wajib mengqadha fidyah jika hanya khawatir terhadap anaknya saja. Nah, ini orang-orang yang boleh tidak puasa. Pertama, orang sakit. Nah, boleh tidak puasa di bulan Ramadan, tapi nanti kalau sudah sehat, wajib diganti puasanya sebanyak puasa yang ditinggalkan, sebanyak hari yang ditinggalkan dalam puasa. Kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, wajib mengqadha pada hari lain kalau dia tidak sanggup untuk puasa karena dalam perjalanan. Nah, kalau sanggup ya puasa saja, tapi kalau nggak sanggup, nah, maka boleh mengqadha puasa, boleh tidak puasa, tapi nanti wajib menggantinya di hari yang lain, wajib mengqadha istilahnya, nah, diganti. Kemudian orang tua yang renta, dari orang tua yang tidak mungkin lagi berpuasa, dia sudah tua, tidak mungkin lagi mengganti, maka dia wajib bayar fidyah. Fidyah dibiayai biayanya makan sehari, jadi bersedekah sebesar makanan sebanyak apa makanannya dalam satu hari. Kemudian hamil dan menyusui, ini ada dua kasus, wajib mengqadha jika khawatir terhadap dirinya dan anaknya. Nah, jadi kalau khawatir terhadap dirinya juga khawatir nanti sakit atau bagaimana, anak juga nanti takut kalau sakit, maka dia wajib mengqadha saja, wajib mengqadha dan fidyah jika khawatir terhadap anaknya saja. Tapi kalau dia khawatir hanya anaknya saja, maka wajib dia dua, qadha dan bayar fidyah. Ananda yang dirahmati Ananda, ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustaz menyampaikan. Harapannya juga tentu bermanfaat bagi Ananda semuanya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.